Baik, selamat malam kawan-kawan semua, Pak Dedi. Malam Pak Malam, Wendy. Mbak. Kita malam ini akan bicara mengenai kereta. Kembali kita bicara mengenai kereta, tapi dari sisi yang lain. Kita bicara-bicara sama Pak Dedi ini mengenai perkembangan kereta saat ini yang kita lihat. Kalau kita bandingkan mungkin 15-20 tahun yang lalu, kita kenal mungkin kereta tuh hanya praktis dua macam lah. Kereta yang antar kota, yang pakai diesel itu, ditarik diesel, atau kereta di dalam kota yang kita kenal sebagai kereta KRL ini, yang begitu populer lah. Nah, tapi kan sekarang kita dengar macam-macam tuh, ada kereta bandara, ada kereta MRT bawah tanah, ada kereta cepat yang sekarang lagi dibangun, ada namanya lagi kereta ringan, LRT, itu kan kereta ringan dibangun di Jabodebek, di Palembang, di berbagai tempat itu. Kita ya ingin tahu gitu bahwa masyarakat bedanya apa sih Pak tuh kereta-kereta itu? Kenapa enggak satu jenis saja deh supaya enggak pusing juga kita? Dan apa sih masing-masing keuntungannya? Kenapa mesti kita berbeda-beda tersebut gitu? Nah, Pak Dedi ini kita undang karena Pak Dedi adalah pakar lah, kita bisa bilang pakar di dalam kereta apian. Selain memang dari sisi pendidikannya, beliau ini alumni dari Elektro ITB. Beliaunya juga unik ini pengalamannya. Pernah di PT Kereta Api Indonesia, pernah di MRT ya Pak ya, kereta bawah tanah kerja. Sekarang di kereta cepat, di kereta IC gitu kan ya. Nanti di mana lagi nih kita belum tahu. Nah, orang-orang seperti Pak Dedi Gamawan ini berkumpul dalam satu organisasi profesi lah yang kita sebut namanya Masyarakat Perkeretaapian atau MASKA, yang ketuanya adalah Pak Hermanto. Nah, Pak Dedi itu salah satu pakar situ yang biasa kita berbagi ilmu lah di situ gitu. Jadi Pak Dedi baik sebagai profesional yang udah pengalaman di mana-mana, maupun juga sebagai profesional yang bergabung di dalam organisasi MASKA, kita mohon penjelasannya nih kepada masyarakat. Mungkin secara lebih awam lah, kalau terlalu teknis kita juga mungkin nggak paham ini. Iya, terima kasih banget Pak Wendy. Ini sebenarnya kalau pakar bukan Pak. Saya malu bicara pakar karena di hadapan saya pakar sekali nih Bapak. Ya, saya bukan siapa, cuman saya suka saja sih Pak, suka kereta mungkin dari kecil ya, dari kecil suka kereta dan alhamdulillah mungkin sama Allah dikasih ya udah karena kamu suka kereta ya kamu kerjain di bagian kereta aja deh gitu loh. Jadi ya senang aja buat saya sih Pak. Ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Pak Wendy sudah diundang ke acaranya Bapak, yang notabene saya tahu yang sebelum-sebelumnya tamu-tamunya adalah yang pakar-pakar Pak, itu benar-benar pakar Pak kalau mereka Pak, beliau-beliau itu. Ini saya juga kaget kok diundang, ya saya ucapkan banyak terima kasih lah Pak. Nih, betul seperti Pak Wendy bilang tadi, saya ya 17 tahun saya di PT Kereta Api, kemudian saya pindah ke PT MRT Jakarta karena diajak Pak, diajak dan dipaksa, dan kebetulan saya juga mau. Wah, jadi masanya enak. Masanya enak. Jadi kemudian ya saya senang aja dari nol kita waktu itu kereta MRT sampai dengan beroperasi 4 tahun lebih saya di sana. Dan setelah operasi saya dipaksa lagi pindah untuk ke bangun kereta api swasta Pak. Kereta api swasta ya, jadi waktu itu pemerintah melihat bahwa batu bara di Sumatera Selatan itu luar biasa besarnya. Dan waktu itu pemerintah walaupun harus menambah investasi, nah ini nggak punya uang Pak. Akhirnya waktu itu diundanglah para
apa penambang-penambang swasta di sana Mm-mm. untuk berkolaborasi untuk membuatkan suatu perusahaan ini, Pak. Karena memang PT Kereta Api sudah habis semua untuk PTBA, Pak. Jadi yang penambang-penambang swasta ini nggak ada. Kan ciptakan apa waktu itu dibuatlah Servo. Sebenarnya bagian dari grupnya mereka nih mereka sudah ada grup servo tambang, sudah ada servo transportasi sendiri. Nah, Hmm, ini kebetulan khusus khusus kereta api tambang untuk buat jalur baru 160 kilo dari 160 kilo. Tanjung Enim ke Tanjung Raja waktu itu, Pak. Gitu. Ya, 160. Jadi relnya sendiri Pak didikatir waktu itu, dan saya banyak minta saran waktu itu Pak Hermanto, dan dia senang banget Pak. Beliau senang banget Pak. Nah, harus ada dapat ini nih, apa? Karena memang kalau nggak keluar-keluar itu hasil tambang di sana, Betul. dan pemprovnya di sana juga happy karena artinya ad- untuk ngambil keluar hasil bumi ini kan harus kolaborasi sih Pak. Menurut saya harus Iya, iya, kolaborasi, iya. nggak bisa pemain tunggal itu nggak bisa, Betul. harus Mahal kolaborasi. juga. Nah, itu 2 tahun saya di sana sampai dengan izin konstruksi diterima Pak. Sudah keluar Mm-mm. izin konstruksi, kita mulai konstruksi, tapi mungkin Allah berkata lain, mulai pandemi sama harga batu baranya kan going down tuh Pak. Jatuh banget, Jatuh banget ya. Oh. jatuh banget. Dan waktu itu diminta Pak salah satu mantan direktur MRT yang pindah juga waktu itu menjadi induknya PT Kereta Cepat KCIC, ketimbang kamu di hutan kamu kembali ke kota lagi dong, Hmm. kembali ke kota lagi untuk bersama-sama kita kita coba bangun kereta cepat ini. Wah, Oke. teknologi menarik lagi Pak, baru lagi Pak, Iya, karena iya. background saya memang dari mulai masuk kereta api sampai saya keluar dari kereta api KRL Pak. Hmm. Jadi ya sesekali saya ke lokomotif KRD atau kereta, tapi saya terus bilang bahwa saya banyak di kereta api, di KRL Pak, bergulat di dunia KRL. Nah tadi Pak ya, kok macem-macem dulu ada, dulu tahunya hanya kereta biasa, Mm-mm. hanya apa ya, ya mungkin zaman dulu yang top banget Bima Pak ya, Iya, kereta iya Bima benar. gitu Pak ya. Kemudian Biru, biru malam kita bilang biru ya malam. biru malam itu dulu kalau lihat itu pengen banget Pak, bagus banget masa dalamnya Pak ya, tempat Heeh. tidurnya segala macam, dan kok sekali pas saya kecil lah. Kemudian sekarang sudah ada kereta bandara pula, Mm-mm. ada seperti tadi Bapak bilang ada MRT, ada kereta bawah tanah lah, atau ada Mm-mm. LRT. Saya pikir untuk yang tadi kereta bandara mungkin fokus destinasinya saja kali Pak ya disebut ya. Iya, Jadi iya, mereka iya. dari apa, kereta dengan tujuan suatu stasiun yang sudah ditentukan tidak bisa berubah-ubah Mm-mm. menuju ke arah bandara. Mm-mm. Dan saya pikir ini common Pak ya di luar, seperti kita tahu Narita Express ada Pak ya kalau Iya, di iya, di iya. Jepang, kemudian di Singapura juga ada dari Iya, bandara Singapura menuju ke kota Singapura, iya. Malaysia juga sama. Dan waktu itu memang idenya, saya yakin Pak Windy pasti sangat tahu harusnya jalurnya bukan itu Pak dulu ya Pak ya, untuk yang Jakarta. Nah, tapi ya mungkin sesuatu dan lain hal. Dan waktu itu proyek pertamanya adalah Medan, Kuala Namu, Pak. Kuala nama Medan ya. Ya, karena waktu itu memang kita ada rencana pindah bandara, dan belum ada transport Pak ya, karena jalan tol waktu itu belum jadi. Iya, Karena jalan tol belakangan ya. Heeh. ya jalan tol belakangan, jadi memang akan dimaksimalkan lah dengan bandara baru tersebut. Mm-mm. Kita akan blok penumpangnya harus semua pakai kereta api. Dan sesuai FPS-nya juga cukup bagus kalau nggak salah menurut saya. Mm-mm. Itu mungkin kalau kereta bandara mungkin karena destinasi Pak ya. Destinasi memang Kecuali direct. yang di itu Pak ya, yang apa tuh dari Terminal 3 ke mana tuh yang dia Oh, apa sih iya namanya itu? itu antar 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 terminal Pak ya. Skytrain. Nah, ya, Skytrain ya. ya, Skytrain menarik juga tuh. Heeh. itu menarik juga. Mungkin yang kalau di Soekarno Hatta kan sementara ini baru Soekarno ada Pak Hatta ya. ya. Kalau Iya, di iya. Indonesia. Kalau di Pak Wendy pasti sering ke Canggih, udah biasa lah pindah. Pindah Mm-mm. terminal pasti nggak kayak gitu Pak ya. Nah, kemudian tadi ini mungkin saya nggak tahu Pak ya, tapi harusnya mungkin agak diluruskan. Tadi kan kita mengenal ada lokomotif, ada kereta, ada gerbong, ada KRL. Nah, Mm-mm. orang sering bilang kan ini KRL, KRL, padahal KRL itu sebenarnya jenis kereta Pak ya, jenis 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 kereta. Jadi MRT pun sebenarnya KRL Pak, Hmm. LRT pun sebenarnya KRL. Karena KRL sama-sama kita tahu bahwa kereta
yang berpenggerak dengan memakai listrik, Pak. Listriknya aliran atas atau listriknya rel ketiga. Menurut saya sih, Pak. Jadi ya MRT sama LRT itu ya KRL, Pak, maksudnya basicnya Pak, KRL. Cuma kalau lewat atas atau lewat bawah itu cuma destinasinya aja lewat atas. Mungkin jadi pembeda juga. Jadi pembeda juga antara kereta yang konvensional yang ada di KRL Jabodetabek karena perlintasan sebidang, Mbak. Nah, kalau MRT sama LRT, perbedaan yang paling khas adalah mereka tidak pernah sebidang dengan jalan raya, Pak. Oh iya benar ya. Kalau Di bawah atau di atas ya. iya, betul, Pak. Ya, apa itu menurut saya kalau tinggal M sama L-nya ya satu Mass Rapid Transit sama Light Rapid Transit. Ini saya pikir karena main dimensi saja, Pak ya, dimensi. Kalau Mass Rapid Transit itu karena panjang keretanya yang seperti Kamen yang ada sekarang 20 meter, lebarnya 28 sampai 3 meter, dan kalau LRT itu rata-rata panjangnya 17 meter, Pak, lebarnya 2,6 2,7, sehingga dimensi sudah berbeda kan, Pak. Nah, penumpangnya pasti lebih banyak yang MRT, tapi akhirnya nanti kalau itu penumpangnya banyak akan berpengaruh ke X-load-nya kan, Pak. Beban ganjar gitu. Nah, kalau beban ganjar lebih berat, berarti konstruksinya harus lebih kokoh, harus Pak. lebih kokoh ya. Lebih kokoh. Jadi yang karena di MRT itu sekitar X-load-nya 17 sampai 16, 17 sampai 18 ton, sedangkan kalau LRT kita bisa di 12, 14 sampai 15 ton. Jadi secara harga mungkin biaya konstruksinya jauh lebih murah LRT, Pak. Nah, tapi ini X-load maksudnya kita pengen muatan apa namanya nih, orang awam bilang muatan gandar ya dari roda ya. Ya, ya, jadi ada roda kanan, roda kiri, kan ada penghubung itu ada. Itu, Pak, mungkin. Jadi itu yang beban yang harus ditanggung karena setiap kereta itu ada 4. Itu yang akan menanggung beratnya kereta, dan kereta itu akan ditanggung oleh beratnya konstruksi kan, Pak. Jadi sebenarnya sama aja, Pak, mau LRT mau MRT ya sama-sama KRL juga, Pak. Pokoknya gitu sih, Pak. Cuma pembedanya dengan yang konvensional ya jalurnya mereka lewat sebidang, yang ini tidak sebidang. Itu dari sisi konstruksi. Kemudian kalau dari sisi sumber tegangan, ini macam-macam, Pak. Kalau di KRL kita kan 1500 volt DC, Pak, yang konvensional ya. Nah, kalau yang MRT sama volt DC tapi di atas. Terus kemudian kalau LRT, nah ini LRT memperkenalkan baru nih, Pak, ya, untuk yang Jabodetabek, kemudian Palembang, kemudian Jakarta, mereka menggunakan third rail, Pak. Mungkin yang notabene menurut saya teknologi baru masuk ke Indonesia walaupun sebenarnya sudah ada. Jadi ada rel ketiga mungkin, Pak. Mungkin itu salah satu. Listriknya nggak sama, pakai listrik tapi nggak dari atas lagi, nggak ada yang kayak di KRL itu ya, dari listrik ya, ini. Oke. Nggak tahu kalau katanya dulu kalau pakai aliran atas itu merusak pemandangan, kan? Bener nggak sih, Pak? Kalau ke kota ngelihat karena itu identik antar kota, masuk kota di satu kereta kota, Pak ya. Wah, jadi nggak bagus tuh pemandangannya. Tapi ada yang bilang juga justru indah juga sekarang kalau melihatnya itu. Oh gitu, Pak. Nambah keindahan. Ya itu pilihan teknologi, Pak. Choice. Saya pikir sama itu pilihan, depend of the pilihan lah menurut saya. Kemudian apalagi tadi, Pak ya. Nah, kereta cepat. Ya. Kereta cepat ini ya memang teknologinya baru, tetapi sekali lagi ini klasternya KRL, Pak. Sebenarnya klasternya KRL ya seperti yang Bapak ajarin dulu ke kami. Sama ini penggeraknya juga listrik aliran atas, cuman listriknya tidak 1500, Pak. Kalau tadi yang KRL konvensional 1500 volt DC, kemudian MRT juga 1500 volt DC di atas, LRT 7,5 volt DC. Nah, ini baru lagi nih, jaringannya pakai AC, Pak, 25 kV. Mungkin karena jarak jauh sehingga gardunya bisa jarak jauh, Pak. Kalau DC kan rugi-rugi tegangannya banyak, Pak. Dan pas untuk di kota, tapi untuk ini 25 kV AC. Dan ini apapun KRL juga klasternya, Pak. Cuman karena ini speednya masih tinggi ya, traksi motornya lebih besar, Pak. Kira-kira gitu, Pak. Nah,
kalau kita kan hanya ngelihat dari awal ngelihat dari bentuknya ya Pak ya. Iya, Oh kalau LRT bentuknya ya apa namanya KRL bentuknya ya itulah yang kita lihat dulu. Begitu kita ngelihat bentuknya apa namanya MRT gitu ya. iya. Lihat MRT, wah udah modern, interiornya juga modern gitu kan. Kita juga nggak katanya nggak pakai masinis gitu kan. Kalau kita awalnya kan gitu. Jabodebek juga katanya nggak pakai masinis. Pokoknya semuanya bayangannya serba komputerized. Apalagi kalau kereta cepat, kan bentuknya udah seperti kapsul tuh. Oh, Iya, itu menarik sekali bagi kita tuh. Ya, kenapa tuh bentuknya mesti harus seperti begitu-begitu, Pak? ya mungkin karena harus mengejar air itu kan bentuk aerodinamis Pak ya, karena mesti mengejar Aerodinamis ya. 350 km per jam dengan waktu yang sesingkat-singkatnya mungkin Pak ya. Nah, kenapa saya juga lihat MRT dan LRT ataupun ya kereta yang konvensional yang lama lah Pak, KRL Jabodetabek itu dia kotak seperti Iya, itu. iya, iya, Karena iya. memang eh, mereka kan kereta antar kota Pak. Mohon maaf, kereta kota Pak. Ada Yang kota notabene ya. memang Nggak perlu setiap satu cepat-cepat ya. ya setiap 1 kilo sekali pasti berhenti. Ah iya benar-benar. Cepat Eh, 1 kilo berhenti betul ya. Ya, harus berhenti dan kecepatan juga belum nyampe mau 80, misalnya mampu 80, tapi ya karena dekat ya baru 40 sudah berhenti lagi, Pak. Sudah baru berhenti lagi. Jadi memang nggak perlu seperti bentuk yang aerodinamis yang apa seperti kereta cepat dan sayang space-nya juga, Pak. Sayang space-nya, iya iya benar-benar. Ya, sayang space-nya. Mending tadi yang Iya 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 iya. aerodinamis tadi kabin penumpangnya kabin masinisnya dimajukan sehingga tadi kan lebih banyak ruang penumpang ya, Pak. Iya iya betul betul betul. Kira-kira gitu sih, Pak. Dan kalau yang itu mungkin karena memang harus harus mengejar aerodinamis Pak ya, aerodinamis sehingga apa kan ini kalau kita lihat 350 km ini harus mampu 350 km per jam ini harus mampu dicapai dalam waktu cukup cepat nih Pak, mungkin di bawah 10 menit Pak ini kayaknya. Kalau lihat speed profile-nya Pak ya. Jadi gimana caranya 0 sampai 350 ini under 10 menit Pak. Ini yang cukup ini. Kayak emang salah satu yang dipikirkan adalah kalau di aerodinamis berarti kan kerja traksi motor lebih ringan Pak, kerja mesinnya lebih ringan untuk mencapai itu. Hal apa lagi Pak kira-kira yang secara awam itu kita lihat ya oke dia satu grup dengan kereta listrik lah ya kereta listrik. Ya. Tapi perbedaan-perbedaannya selain dari input tegangan itu ya, yang secara Kendali mungkin Pak. apa? Sistem Sistem alat ya. kendali. Sistem fasilitas operasinya mungkin Pak. Kalau yang kereta biasa memang benar-benar murni oleh masinis. Kita memakai sinyalnya masih ada di jalan atau di lintasan. Ya. Betul, mungkin kalau istilah sekarang apa ya? GOA mungkin Pak ya, apa ya istilahnya GOA? Get of Authority itu ya, kira-kira gitu ya, kata bahasa kerennya gitu Pak. Ya, Pak. Iya. Nah itu kalau yang itu mungkin salah satu juga pembedanya. Kalau yang KRL biasa mungkin baru GOA 0, artinya masinis full kendali, semua sinyalnya ada di jalur kereta. Kemudian ada GOA 1 yang mungkin sudah pakai ATP Pak, Automatic Train Protection. Jadi bila mana semua kendali memang sama masinis, tetapi bila masinis melewati batas kecepatan, maka proteksinya akan bekerja Pak. Okay. Jadi bisa kayak seperti macam pengereman otomatis lah ya, nggak mungkin. Nah, kemudian ada lagi GOA 2 itu dia selain tadi Pak, selain automatic train protection, mereka ada automatic train ATO Pak, dengan operation. Jadi kan automatic ATP Pak ya, train protection atau ATS lah, automatic train stop. Nah ini ada ATO, automatic train operation Pak. Jadi yang mengendalikan sudah pusat kontrolnya Pak, pusat posisinya Pak. Jadi masinis hanya ya jalankan kalau untuk dari kecepatan tertentu tapi sudah tinggi itu akan dihandle oleh sistem komputerisasi semua. Nah, jadi seperti kereta
listrik mainan itu lah Pak ya. Jadi Iya, yang mengendalikan itu dari kontrolnya, bukan ya, dari dalamnya kereta itu sendiri. jadi memang MRT di GOA 2 karena harusnya mereka sudah bisa tuh GOA 3 karena tanpa masinis. Tapi itu juga kebijakan pimpinannya mengatakan kayaknya kita belum confidence untuk tanpa masinis. Secara keretanya sudah dijalankan oleh sistem, Pak. Berangkatnya kereta itu sudah sistem, berhentinya kereta itu sudah baik sistem. Cuman tetap ada masinisnya. Nah, gunanya masinisnya tadi hanya untuk tutup pintu, Pak. Takutnya pada saat tutup pintu, ada yang terganjal, kita buka lagi. Jadi tugas masinis di MRT itu tutup pintu untuk dilintas, Pak ya. Sedangkan kalau yang di LRT di Bodebek itu rencananya kan sudah GOA 3 Pak, jadi benar murni driverless. Driverless ya. Jadi belum singgung mengenai nasib kereta biasa itu yang kereta diesel itu. Oh iya. Kota. Jangan ditinggalkan lah itu. Enggak lah Pak. Menurut saya kereta diesel tuh tetap saya perlu lah Pak. Saya mungkin ya Pak sebagai pecinta kereta api juga nggak pernah bekerja di perusahaan masih bekerja di perusahaan kereta api. Kereta diesel itu sangat menurut saya nggak bisa ditinggalkan Pak. Nggak bisa ditinggalkan. Jadi memang orang semua akan mengarah semua kereta listrik Pak tadi KRL ya semua akan mengarah dan mungkin kalau di Indonesia mungkin belum lah untuk magnet lah karena itu teknologinya mahal sekali Pak ya. Tapi kita juga harus tahu untuk kereta listrik ini juga masih mahal. Kenapa? Kita harus bangun listrik aliran atasnya. Bangun misalnya Bandung Raya, KRL Bandung Raya gitu Pak mungkin Pak. Nah, berarti kita mesti diskusi sama PLN untuk kesiapan hal itu. Dan itu memang pada saat itu cukup menurut saya pembangunan itu dan kebutuhan listrik itu cukup mahal. Dan KRD itu menurut saya salah satu solusi Pak untuk itu semua Pak. Jadi untuk supaya tidak terlalu tidak harus semua lah KRL Pak. Bagian belum ada aliran atasnya, belum ada jaringannya, saya harus KRD Pak. Dan KRD ini juga menurut saya sudah banyak bereformasi Pak ya. Dulu mungkin Bapak tahu kalau dulu ya Bapak pasti paham dan pasti tahu kalau dulu ada KRD yang suaranya berisik tuh wah kalau lewat KRD yang dari Jepang dulu itu kan puasa berisik kan tuh. Nah sekarang kan dengan pakai hidrolik Pak dengan gardannya gitu kan Pak ya. Nah sekarang kan sudah bertransformasi mereka tadi pakai kereta hidrolik menjadi kereta diesel elektrik Pak. Elektrik ya. Elektrik kan. Dan ini juga lokomotif kita yang ada di Indonesia ini juga sudah mulai bertransformasi dari kemudian kereta yang memang diesel murni, kemudian berubah diesel hidrolik, kemudian berubah lagi menjadi diesel elektrik Pak. Yang CC sekarang kalau kita dengar istilah CC yang itu kan sudah diesel elektrik Pak. Dan itu menurut saya nggak bisa ditinggalkan Pak. Untuk komuter mungkin iyalah pakai. Tapi kalau untuk antar kota susah ya. Ya, kota boleh lah. Tetapi karena saya pernah dibangun perusahaan kereta api khusus tambang, masih diperlukan KRD Pak. Kita mau pakai elektrik mahal sekali menurut saya. Mahal sekali. Dan kelihatannya di luar juga masih demikian ya, apalagi kalau untuk kereta barang itu masih diesel lah ya. Ya, masih diesel. Dan tenaga diesel yang besar ini memang besar dan kekuatannya bisa satu rangkaian bisa 60 walaupun pakai dua. Ini pakai KRD, pakai lock diesel elektrik atau lock diesel itu masih menurut saya masih oke. Pak diesel elektrik lah sekarang kan karena sudah bertransformasi lah. Jadi menurut saya tetap diperlukan terutama untuk angkutan barang Pak menurut saya sih. Untuk angkutan barang. Jadi nggak bisa ditinggal Pak. Nggak bisa ditinggal. Jadi memang untuk dari sisi teknologi, dari sisi keekonomian, dari segi efisiensi, memang ada beberapa tipe kereta api itu cocok dengan peruntukannya ya Pak ya. Ya betul. Kalau kereta yang kita pakai diesel itu kereta yang nggak ada listrik aliran atasnya atau untuk kereta barang itu masih tetap dibutuhkan. Yang LRT Bapak bilang itu yang di atas ya, yang di atas relnya di atas memang untuk menghindari perlintasan sebidang di perkotaan ya. Kalau di perkotaan lintas sebidang keretanya jalan tapi bikin macet, tapi kan nggak begitu kalau ada LRT kan nggak demikian gitu.
Kalau punya uang lebih banyak ya pakailah yang di bawah tanah ya, yang di MRT. Bawah. Ya. Baik, Pak Dedi kalau Ya gitu. depend pilihan Pak. Iya sih. Setuju Pak. Jadi ya biar kawan-kawan nanti bisa lihatlah, membayangkan jadi ya bahwa oh LRT itu gunanya itu ya, kenapa di atas tuh untuk menghindari. Nanti kalau di banyak kereta perkotaan tuh LRT lagi, udah nggak ada cerita seperti KRL sekarang nih yang kita bilang KRL. Kalau ada persimpangan berhenti gitu kan, apalagi tiap pagi tiap 5 menit gitu kan, baru buka sebentar, tutup lagi seperti itu udah nggak ada cerita lagi lah seperti itu harapannya nanti. Gitu. Ya tergantung pilihan Pak. Nanti kita sebenarnya kan maunya apa dulu Pak? Ini Bapak mau ngapain? Mau jumlah penumpangnya berapa? Targetnya berapa? Setelah itu kita turun ke teknologi yang dipilih apa Pak? Kan nggak dulu Bapak terjadi perdebatan tuh. Kenapa 1435, 1067 gitu Pak ya? Kenapa LRT, kenapa LRT? Nah, kan semua all depend Pak. Depend. Pak Dedi, ini saya Bapak mumpung Pak Dedi mau 1435 1067. Biar masyarakat juga paham nih. 1067 dan 1435. Rebal antara gauge-nya antara roda itu 1067 mm. Ya, betul. Satunya 1435 mm. Ya, kenapa beda? Tujuannya dan keuntungannya apa? Ya, sebenarnya yang banyak common di dunia itu adalah 1435, Pak. Ya. Jadi lebar-lebar yang besar tadi itu, Pak, 1435 itu mungkin kayak di India di Bangladesh itu ada lagi 1,8 meter kalau nggak salah Pak ya. 1,6, 1,8. Jadi banyak Pak. Tetapi yang commonly di dunia ini adalah yang 1435 dan hampir semua negara pakai itu Pak, 1435. Nah ini apa? Kenapa harus berbeda? Seru nih Pak. Seru nih. Ya, menurut saya 1435 adalah kalau kita mengenalnya tadi standar gauge ya Pak ya. Standar kita artinya semua di dunia pakai standar gauge. Nah, kemudian pada saat ini masuk kota Pak, masuk kota. Kereta rel ini harus masuk kota. Dia kan pasti harus belok Pak. Iya. Nah, untuk harus belok. Untuk menjaga kenyamanan, itu kan beloknya nggak bisa tiba-tiba patah, Pak ya. Iya, betul. R-nya harus dijaga. R-nya harus dijaga terus supaya tetap penumpangnya tetap nyaman. Nah, begitu kita bicara rel yang lebar, karena kita harus jaga R-nya juga harus besar. Ini kan akhirnya butuh lahan yang besar, Pak. Iya. Lahan yang besar, dan kita tahu namanya di perkotaan, lahan besar itu selalu jadi masalah, Pak. Lahan itu selalu jadi masalah. Nah, muncullah paling belakangan yaitu menurut saya ya tadi 1067 narrow gauge lah lebih kecil. Harapannya dengan 1067 ini tetap indeks kenyamanan penumpang di dalamnya juga tetap bisa dirasakan lebih nyaman, juga apa namanya, dia juga bisa dengan kecepatan sampai dengan 80 sampai 100 lah dalam kota ini atau di bawah itu. Dan 1067 ini sama, tetap juga ada butuh nyaman, tetapi dengan 1435 dan 10 ini kan tetap lebar yang dibutuhkan, area yang dibutuhkan lebih kecil yang 1067 ketimbang yang 1435. Jadi manuver untuk kalau belok tuh lebih fleksibel dia ya. Iya, fleksibel, sehingga kebutuhan lahan jadi lebih kecil. Ya, tapi ini juga ada bantahan pasti Pak, ada bantahan kenapa? Oh, 1435 juga bisa kalau kita pakai articulate bogie nanti. Nah, iya. Nah, jadi sebenarnya itu pilihan aja sih Pak, pilihan menurut saya. Sama-sama teknologinya itu, tapi kenapa kok Jepang itu banyak 1067? Karena kita sama-sama tahu bahwa lahan tanah di sana kan mahal Pak ya. Iya, benar. Mahal sekali, dan itu mereka mengembangkan itu. Dan kenapa kita banyak 1067 lebar tadi? Karena kita katanya kan kita yang buat itu kan orang Jepang Pak ya, banyak. Iya, gitu ya. Dan kebetulan Belanda juga negara kecil yang di sana, dan mereka juga butuh. Nah, kalau pakai 1435 terlalu besar, padahal mereka juga pakai 1435, tapi dikirim ke Indonesia yang 1067. Itu aja sih Pak menurut saya sih. Iya. Saya lihatnya dari sisi kebutuhan lahan sih Pak. Kebutuhan
malahan lebih lebih kecil 1067. Mm-mm. Tetapi untuk angkutan tonasenya harus pasti lebih bagus yang 1435. Tingkat Ya, kenyamanannya iya, untuk kecepatan tertentu nanti lebih enak 1435 sih Pak. iya sih. Makanya biasanya 1435 ini banyak untuk jarak kota apa antar kota Pak ya. Ya, Yang di dalam kota pakai yang 1067 cukup lah. ya. Nah, ini bagus Pak. Jadi penjelasannya Pilihan ya untuk menggarisbawahi bahwa uh, tidak benar kalau kita bilang bahwa 1067 itu sudah apa ya namanya sudah absolut, sudah nggak zamannya lah. Nggak juga. Jadi ya memang apa idealnya 1435, tetapi ada tempat-tempat yang memang lebih suitable untuk 1067. Buktinya tadi Bapak bilang di Jepang juga masih banyak pakai 1067. ya. Saya dengar juga di Inggris kelihatannya masih banyak pakai 1067 gitu, seperti gitu. Nah, barangkali juga di Indonesia juga dulu Bapak senior-senior kita udah ngitung itu jalan Jawa ke Jawa itu banyak berkelok, banyak itu hingga 1067. Ya ke depan sih nanti kalau kita mau bangun di tempat yang lebih datar, mungkin di Sulawesi atau di Kalimantan barangkali ya, kita sikat dengan 1435 gitu kan. Iya, betul. Memang ruangannya masih kosong, terus apa tanah juga masih kosong, terus peruntukannya itu untuk kebanyakan Kalimantan sama Sulawesi kan untuk barang Pak. Kalau barang kan udah Barang. 1435 yang diangkut lebih berat, lebih Ya, banyak. ya. Saya pikir itu sih Pak, depend on pilihan sih sebenarnya. Depend kebutuhan maunya apa, untuk apa. Oke, makasih sekali Pak Dedi. Wah, kita ada Sama-sama Pak. penjelasan dari pokoknya dari pakarnya ini. Jadi kan bisa mengkelirkan beberapa hal yang sama masyarakat ingin tahu, dan karena keterbatasan pengetahuan kita hanya dengar-dengar, oh kalau yang ini ketinggalan, yang itu mungkin ke depan udah nggak ada lagi. Ternyata kan Saya pikir rel tetap ada. Kemudian tadi kereta diesel juga masih diperlukan. Tipenya juga semakin modern sebetulnya. Jadi memang akan ada beberapa tipe ya untuk ke depan masing-masing dikembangkan sesuai dengan kebutuhan ya Pak ya. Pak Dedi Gamawan, nah, ini Pak Dedi Gamawan. Terima kasih sekali Pak bincang-bincangnya, manfaat bagi teman-teman yang mendengarkan. Ya, ini kalau ada kurang-kurang ya apa saya mohon maaf Pak kalau memang kurang pas jawabannya atau menyinggung ya saya mohon maaf Pak. Tapi ini kita berdasarkan memang ingin berbagi ya. Ingin berbagi saja Pak, bukan ingin untuk menyinggung seorang atau siapapun. Nah, kita ingin poinnya berbagi. Dan satu hal lagi menurut saya untuk membangun kereta api Indonesia nggak bisa sendiri-sendiri Pak. Ya. Membangun Indonesia harus kolaborasi Pak. Ya. Nah, karena kita si A Superman, si B Superman nggak bisa Pak. Kita bukan Superman Pak. Kita adalah men yang membentuk tim super Pak. Oh yes. Tim super untuk bangun kereta api. Nah, sepakat Pak. Menurut saya gitu. Iya. Terima kasih.